Ada juga tradisi jahiliyah yang masih berlanjut sampai sekarang, yaitu tidak ingin punya anak karena takut tidak bisa kasih makan. Tidak ingin punya anak karena takut tidak bisa kasih makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut tidak bisa kasih rizki, takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi makan kepada anak-anak kalian dan juga kepada kalian. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini, tidak boleh seorang kemudian membatasi anak, tidak mau melahirkan, tidak ingin punya anak karena takut miskin, takut tidak bisa rezeki kepada anak tersebut, takut anak tersebut mengambil jatah dia. Maka ini adalah kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah. Maka jika ada di antara kita yang kemudian tidak mau punya anak banyak, sebabnya karena takut tidak bisa kasih makan, itu adat jahiliyah, bentuk suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda misalnya dia ingin mengatur kelahiran atau menjalankan kelahiran dengan sebab yang lain, bukan karena takut tidak bisa kasih makan, maka itu lain perkara. Tapi pembicaraan kita tentang orang yang tidak mau punya anak banyak karena takut tidak bisa kasih makan, ya, maka itu adalah bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah adat jahiliyah, ya. Dan kalau antum ke Eropa, ya, antum akan lihat ya perbedaan antara orang Islam dengan orang-orang Eropa, ya. Orang-orang Islam, ya, misalnya saya pergi ke, misalnya taruhlah ke Amsterdam atau ke Australia, ya, orang-orang Indonesia, orang-orang Islam, masya Allah, anaknya banyak, ya, anaknya banyak, ya. Mereka berjalan bawa anak 2, 3, 4, ya, kemudian dorong pakai kereta bayi, dalam mobil anaknya rame-rame. Beda dengan orang-orang non-muslim. Orang non-muslim, ya, tidak ada anak yang dibawa, ya. Yang dibawa anjing, yang dibawa apa? Anjing, ya. Jadi hampir-hampir mereka, banyak di antara mereka tidak mau nikah. Banyak di antara mereka tidak mau nikah. Banyak di antara mereka sudah menikah tidak mau punya anak, ya. Kenapa? Ada bentuk, ya, anak itu merepotkan, kemudian nanti kalau sudah besar tidak tahu berterima kasih, durhaka dan macam-macam. Ya, adapun orang-orang Islam, ya, banyak mereka punya anak, bahkan di negara-negara Eropa mereka punya anak, populasi mereka cepat sekali tumbuh dan berkembang. Karena mereka husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka tinggal di negara non muslim dan mereka minoritas, punya anak banyak enggak ada masalah. Toh rezeki tetap berjalan. Rezeki tetap berjalan. Makanya benar pepatah orang, banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki itu benar. Karena setiap anak sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya kepada para hadirin, Bapak-bapak sekalian. Coba kita bandingkan kondisi kita tatkala kita masih belum punya anak dengan setelah punya anak. Lebih banyak rezeki kita tatkala masih bujangan atau setelah punya anak? Terus coba bandingkan lagi, waktu punya anak 2 dengan punya anak 5, ya. Rezekinya lebih banyak mana? Punya anak 2 atau punya anak 5? 5. Benar atau tidak? Benar. Maka benar kaidah tersebut, banyak anak banyak rezeki. Allah yang berfirman, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kami yang beri rezeki kepada mereka, yaitu anak-anak dan juga kepada kalian. Karena kita punya anak, Allah akan beri rezeki melalui kita. Tentunya kita harus berusaha. Kita harus berusaha, ya. Jadi banyak anak banyak rezeki. Saya tidak bilang banyak istri banyak rezeki, ya. Itu kaidah lain, ya. Kaidah yang sedang saya bahas, banyak anak banyak rezeki, dalilnya jelas dalam Al-Qur'an.